Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya menjawab, tolong untuk dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, selamat pagi untuk semuanya yang sudah masuk Zoom. Untuk seperti biasanya tolong aktifkan kamera ya. Kita masih dalam perkuliahan secara online menggunakan Zoom meeting ini ya. Dan semoga untuk pertemuan berikutnya saya ingin bisa sekali-kali untuk bisa ini ya langsung tatap muka kita kuliah secara offline, nanti kita bicarakan ya. Nanti kita musyawarahkan untuk kapan bisa pertemuan secara offline. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa di pertemuan ekonomi makro ini kita akan belajar, kita akan membahas, kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional ya, seperti yang minggu yang lalu di pertemuan sebelumnya bahwa saya sudah menyampaikan bahwa pertemuan kali ini kita akan belajar di pendapatan nasional. Namun sebelumnya saya akan memastikan nih pertemuan yang kemarin apakah ada permasalahan di sana untuk materi yang kemarin? Tidak ada? Kita belajar tentang apa pertemuan kemarin? Pada mendengar ya suara saya? Ya, Mbak Lilis yang sudah hadir di sini. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa ya? Risiko investasi, Bu. Oke, apa yang bisa dia petik dari perkuliahan kemarin? Apa yang bisa dipetik kemarin? Bisa mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam perusahaan, Bu. Ada yang bisa menambahkan? Yang lebih lengkap sedikit? Nah, berarti kemarin di sana akan ada evaluasi ya, dia tugas. Tidak ada permasalahan ya, semuanya sudah bisa dia terima dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ya dengan simbol YEL atau Y ya di sana, bahwa pendapatan nasional itu kita akan banyak mengetahui ada apa saja ya di dalam pendapatan nasional ini, apa saja di dalamnya. Seperti yang sudah pernah saya singgung ya, bahwa di dalam pendapatan nasional nanti akan ada atau bahasa lainnya adalah national income. Di sana ada bagaimana cara penghitungannya, menggunakan metode apa saja, kemudian untuk apa sih kita belajar untuk pendapatan ini, gitu ya. Nah, kita harus tahu lingkup daripada pendapatan nasional ini. Jadi di dalam pendapatan nasional yang akan kita pelajari adalah bagaimana bisa menghitung pendapatan nasional dan juga pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat arti di sini adalah agregat demand, kemudian ada perubahan pendapatan nasional ya. Kemudian ada kebijakan fiskal.
Yang juga ada sifat dan peranan uang dalam perekonomian. Jadi ada kebijakan moneter. Artinya di dalam sini ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ada dari pemerintah. Jadi pemerintah itu akan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Ya, ada kebijakan fiskal dan moneter yang akan kita pelajari. Nah, tujuan dan manfaat daripada mempelajari pendapatan nasional ini, tujuannya dulu ya. Yang pertama adalah mahasiswa itu nanti akan mampu ya mengetahui kemampuan dan juga pemerataan perekonomian baik itu masyarakat dan negara. Yang kedua, tujuannya adalah mahasiswa bisa menaksir ya dengan baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu periode. Kemudian diharapkan nanti dapat membantu pemerintah dalam perencanaan dan juga pelaksanaan program dalam pembangunan. Gitu ya. Kemudian mahasiswa juga dapat mengkaji serta mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Ya, jadi di dalam pendapatan nasional kita akan tahu bagaimana sih pemerintah itu mengusahakan agar masyarakat itu sejahtera. Masyarakat sejahtera itu akan terlihat dari pendapatan nasional dalam negerinya, gitu ya. Nah, pendapatan nasional ini didapatkan dari mana saja, gitu ya. Kemudian ada manfaat daripada mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama adalah bagaimana bisa mengetahui struktur perekonomian negara. Nah, struktur perekonomian ini dilihat dari sifat daripada negara tersebut. Indonesia mempunyai luas lahan yang sangat luas, yang hijau, ya dikatakan Indonesia adalah negara agraris. Kemudian strukturnya dilihat dari industri dan jasa. Manfaatnya yang kedua adalah dapat mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ya berikutnya. Kemudian dapat membandingkan perekonomian antar daerah, antara provinsi ya akan dapat diketahui. Provinsi mana nih yang pendapatan nasionalnya itu rendah itu. Kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pembanding dengan perekonomian negara lain. Kalau kita sudah tahu ya perekonomian dalam negeri, maka kita bisa membandingkan perekonomian dengan luar negeri. Apakah Indonesia berada di ranking berapa untuk tingkat pendapatan nasionalnya? Dia seluruh dunia. Mana nih yang paling bagus pendapatan nasionalnya? Kalau pendapatan nasional itu bagus, artinya masyarakat juga bisa dikatakan makmur atau sejahtera. Kemudian manfaat yang terakhir di sini dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Dapat membantu. Artinya mahasiswa ini adalah sebagai generasi penerus bangsa. Ya, yang sebentar lagi harus terjun ke masyarakat untuk bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan dalam pemerintah ini. Sebelum saya lanjutkan ya, saya ingin ya untuk bisa aktifkan kameranya ya. Karena saya akan ngobrol nih sama mahasiswa ya. Saya bukan mengobrol sama hanya nama saja yang tertera di situ gitu ya. Saya akan memberikan materi ini bukan hanya untuk saya sendiri. Jadi saya ingin tahu kalian ini berada di mana, memperhatikan tidak. Ternyata kalau saya kasih pertanyaan kepada diem ya, saya ingin aktif di sini. Kalian itu bisa aktif. Aktif artinya kemarin sudah saya sampaikan untuk belajar, untuk mempelajari, membaca ya tentang pendapatan nasional. Apa yang bisa dipetik dari kemarin ya dalam membaca atau mengetahui ya, menambah wawasan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau tadi yang sudah saya sebut dengan national income ya, yaitu di sini adalah suatu istilah ya untuk menyatakan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Atau bisa dikatakan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima karena adanya faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi
produk ya, memproduksi baik itu barang maupun jasa dalam periode tertentu. Nah, di dalam pendapatan nasional itu ada beberapa istilah yang harus kita tahu ya. Antara lain ada istilah GDP, ya, Gross Domestic Product, atau bahasa lainnya adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Ya. Nah, dikatakan bruto berarti adalah pendapatan di dalam negeri. Kemudian ada istilah GNP, Gross National Product. Ada lagi, ada NNP, ya, atau Net National Product. Ada lagi ini, ada NNI. NNI adalah Net National Income, pendapatan bersih. Ya, net itu bersih. Kemudian ada PI atau Personal Income. Dan ada satu lagi ini dalam istilah dalam pendapatan nasional yaitu disposable income. Nah, untuk yang tadi ada istilah-istilah tadi itu nanti harus dicari bagaimana sih mencari GDP, bagaimana cara mencari NNP gitu ya. Nah, itu harus tahu semuanya. Apa itu GDP, NNP, ada NNI ya, ada disposable income atau DI gitu. Nah, untuk mengetahui atau kita bisa mencari pendapatan nasional digunakan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan pendekatan produksi ya, dengan pendapatan produksi. Kemudian pendekatan pengeluaran, ada pendekatan pendapatan. Nah, 3 cara ini yang akan dilakukan. Semuanya ada rumusnya masing-masing, caranya masing-masing. Ya, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Ada yang pertama adalah pendekatan produksi. Kalau ngomongin produksi berarti di situ berhubungan dengan jumlah banyaknya barang. Kalau ngomongin jumlah ada barang berarti pasti ada harga. Maka Y sama dengan sigma P kali X. P-nya adalah harga, Q ya, Q itu artinya adalah jumlah banyaknya barang. Jadi Y sama dengan sigma P kali Q gitu. Ya, kalau itu satu produk lah, kalau banyak produk maka rumusnya beda lagi yaitu Y sama dengan ya, karena tadi sigma berarti kan jumlahnya banyak. Misalnya barang yang diproduksi itu ada 4 macam ya. Berarti di situ ada P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2. Ada P3 ditambah lagi P3 kali Q3. Ditambah lagi dengan P4 kali Q4. Nah, karena itu tadi ada 4 macam produk. Kalau 3 produk ya ada P kali Q1. P2 kali sampai 3 ya seperti itu. Kalau banyaknya itu tidak terhingga ya harus dihitung. Berapa sih pendapatan? Pendapatannya banyak sekali ya. Banyak itu berapa? Harus dihitung satu persatu. Misalnya ada 100 ya berarti P-nya sampai 100, Q-nya sampai 100. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Coba dibuka unmute-nya bisa untuk bisa menjawab. Bisa, Bu. Ya. Itu adalah untuk perhitungan bagaimana? Untuk perhitungan yang sigma ini bisa untuk Excel ya, Bu? Biasanya pakai Excel atau kita manual, Bu? Boleh pakai Excel ya, tergantung nih. Mau kalau banyaknya barang itu hanya 1, 2 ya pakai manual aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau itu banyaknya barang itu. Nah, kalau untuk itu setiap hari dia harus melakukan penjualan. Nah, dari arah penjualan atau dia melakukan pembelian artinya di situ sudah diketahui berapa sih penjualannya, pembeliannya berapa. Nah, pendapatan itu bagaimana? Pendapatan itu kan dia pendapatan dikurangi dengan penjualan itu berapa sehingga didapatkan lebih. Nah, di situ harganya berapa, setiap produknya berapa gitu. Kalau dia itu tiap hari dilakukan dan tiap hari juga harus dilakukan pembukuan ya, biar diketahui pendapatannya. Itu kalau metode produksi. Nah, metode produksi ini dilakukan oleh masyarakat ya.
masyarakat untuk periode waktu tertentu. Nah, kalau ngomongin masyarakat berarti kemarin kan ada istilahnya 2 sektor ya, perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor gitu ya. Nah, kalau 2 sektor artinya antara masyarakat dengan perusahaan gitu ya, antara produsen dengan konsumen, antara konsumen dengan produsen. Yang didapatkan dari mana ini? Antara produsen ya, masyarakat ini memberikan faktor-faktor produksi yang diantarkan kepada perusahaan, kemudian diolah sama perusahaan, diproses gitu ya, menghasilkan produk. Nah, produk ini ada harganya. Gitu. Bisa dilakukan secara manual ya, tergantung jumlah banyaknya barang gitu. Makanya harus setiap hari dilakukan pembukuan ya, jangan bentar besok akhirnya lupa. Jadi kalau untuk manajemen daripada keuangan atau perputaran arus kas ya, itu harus dilakukan setiap hari itu. Berapa tingkat penjualannya, berapa tingkat pendapatannya, kemudian yang dihasilkan ini akan terlihat. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan dengan metode yang kedua. Tadi metode kedua yaitu dengan pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran ini adalah dia menggunakan ada kegiatan ekspor impor. Artinya di sini sudah ada 3 sektor. Bisa juga deh kalau di situ ada ekspor impor berarti dia sudah berhubungan dengan 4 sektor ya. 4 sektor ya. Di yang kedua ini ini yang ini yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu tadi dengan pendekatan pengeluaran. Kalau pengeluaran itu adalah berhubungan dengan kegiatan antara masyarakat ya, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah ya, kemudian dengan luar negeri karena ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, terdiri dari apa? Ada pendapatan perseorangan ya, ada pendapatan dari sewaan bentar ini ya. Ini yang 4 sektor ya. Pendekatan 4 sektor ini ya dalam waktu 1 tahun. Ya. Ada pengeluaran untuk konsumsi. Jadi rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. X itu adalah berapa jumlah banyaknya yang diekspor keluar, yang diekspor dan kemudian dikurangi dengan kegiatan impor. Maka suatu negara itu yang paling bagus adalah lebih banyak kegiatan ekspor daripada impornya. Ya, sehingga pendapatan itu akan terlihat, akan mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi kalau negara itu banyak melakukan kegiatan impor, udah terlihat itu. Artinya pendapatan nasional di negara tersebut itu jatuh, ya, turun. Ini untuk 4 sektor. G-nya adalah pengeluaran pemerintah, ya. Artinya pemerintah itu melakukan pembelanjaan atau pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan dalam negeri, seperti ada gaji pegawai negeri, itu adalah pengeluaran pemerintah. Kemudian ada kegiatan subsidi, itu pengeluaran pemerintah. Ada pembangunan infrastruktur, infrastruktur atau perbaikan jalan, ya. Kemudian jembatan, tol, itu adalah pengeluaran pemerintah. Ada lagi pembangunan untuk kegiatan pendidikan ya, membangun sekolah-sekolah. Nah, itu adalah masuk ke pengeluaran pemerintah. Kemudian konsumsi, ya ada C. Konsumsi adalah jumlah banyaknya pendapatan itu tadi yang dikeluarkan untuk pembelanjaan, untuk yang dikonsumsi. Nah, yang dikonsumsi ini apakah dari masyarakat, berapa nih tingkat konsumsi masyarakat misalnya terhadap produk sembako ya, 9 bahan pokok yang paling utama. Nah, akan terlihat itu. Kemudian kalau di situ ada mengalami kenaikan harga atau investasi juga
pengeluaran untuk konsumsi ini berkurang ataukah bertambah. Artinya kalau secara logika ya, dengan adanya pengeluaran konsumsi, jika negara itu sedang mengalami investasi atau kenaikan harga, maka pengeluaran konsumsinya akan berkurang. Kemudian ada investasi, artinya di sini sudah ada investasi. Negara itu harus berinvestasi. Berinvestasi artinya pendapatannya ini bukan hanya untuk tabungan saja, tapi untuk berinvestasi penanaman modalnya. Begitu ya. Nah, itu dengan cara pengeluaran. Dengan cara yang kedua ya, yang ini adalah yang kedua, yang ketiga maksudnya, yaitu dengan pendekatan pendapatan. Ya. Pendapatan ini ya dari perseorangan, ya, dari perusahaan perseorangan, dari sewa, ya, kemudian ada dari bunga, ya, kemudian ada dari laba. Maka rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. R-nya tadi adalah rent. Rent itu sewa. Pendapatan yang didapatkan dari sewa, ya, kemudian WEX itu ada dari upah. Ini pendapatan seseorang ya. Artinya di sini ada 3 sektor. Bisa 3 sektor. Kemudian 3 sektor ini tadi siapa? Bisa ada masyarakat, ya, kemudian ada dari perusahaan atau dari pemerintah. Jadi kalau 3 sektor, bisa juga 2 sektor ya. Pendapatan ini didapatkan dari mana saja? Oh, dari sewa. Kemudian dari upah atau gajinya. Kemudian dari interest karena uangnya udah ditabung di bank, misalnya dari hasil tabungan. Jadi di situ ada bunga modalnya. Kemudian ada P. P ini adalah profit atau labanya. Laba itu didapatkan dari mana? Nah, bisa saja kita sebagai pengusaha misalnya ya, kita sebagai pengusaha kita akan selalu berkreasi atau berinovasi untuk membuat suatu produk yang memberikan nilai tambah gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen ya, tadi sudah disinggung. Ini bisa diterapkan untuk perekonomian 2 sektor dan juga 3 sektor. Kalau 4 sektor itu tadi ya ada kegiatan ekspor impor. Nah, perbedaannya ya dengan pendekatan pengeluaran itu tadi ya, itu ada ke 4 sektor tadi ya, perekonomian 4 sektor. Kalau di sini ada pendekatan pendapatan, berarti di sini bisa 2 atau 3 sektor. Ya. Nah, bagaimana sih untuk mencari gross domestic product? Ya, gross domestic product. Artinya di sini adalah dari untuk GDP ya, dengan pendekatan pengeluaran. Tadi pengeluaran adalah untuk 4 sektor ya. Ada konsumsi, investasi, ini ditambah ya. Investasi, konsumsi ditambah dengan investasi, ditambah lagi dengan pengeluaran pemerintah ya. Pengeluaran pemerintah tadi bisa dilakukan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi ada kegiatan infrastruktur ya, atau untuk pemberian gaji para pegawai negeri gitu ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan ekspor impor. Nah, ekspor neto atau ekspor bersih didapatkan dari kegiatan ekspor itu dikurangi impornya. Nah, sehingga didapatkan gross domestic product atau GDP. Istilah lainnya adalah PDB, gitu ya. Produk domestik bruto. Kemudian kalau dengan pendekatan pendapatan ya, pendapatan itu tadi bisa dilakukan untuk 2 atau 3 sektor. Nah, ini rumusnya tadi ya ada RWIP. Nah, kalau saya menghafalkan dengan mudah itu RWIP gitu ya. Nah, itu semuanya ditambahkan. Ya, ada penyusutan ditambahkan, oh ada pajak tambahkan ya. Nah, sehingga menjadi gross domestic product. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu.
Ya. Saya akan memberi contoh ini ya. Ini contoh. Seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya. Ya, memulai usahanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membeli kapas dari para petani yang harganya 300 rupiah. Jadi awal mulanya dia itu pengusaha pakaian yang akan membuat sendiri dari dia membeli benang sampai menjadi pakaian ya. Nah, pertama yang dilakukan adalah dia membeli kapas yang harganya itu 300. Kemudian dia mengolah kapas itu menjadi benang. Ya. Yang harganya itu 400. Artinya di sini sudah ada penambahan pendapatan ya. Naik jadi 400. Kemudian pedagang ini menjual benang ya. Dia menjual benang. Jadi perusahaan itu menjual benang juga bisa gitu ya. Kalau ada dari pihak lain membeli benang ke situ dia sudah menyediakan ya. Dengan adanya penambahan 100 rupiah ya. Tadi dia membeli kapas 300, setelah diolah menjadi benang menjadi 400 rupiah. Artinya di sini ada nilai tambah dari kapas. Ya. Ternyata dia itu mengolah dari benang ini diolah lagi menjadi pakaian, menjadi kain yang harganya 600 karena ada nilai tambah inovasi produk lagi. Ya. Kemudian diolah lagi nih menjadi pakaian jadi gitu ya. Kalau tadi menjadi kain yang dihargai 600 kemudian diolah menjadi pakaian harganya 800. Gitu. Udah ada peningkatan lagi ya, tadi hanya kain lembaran meteran harganya 600 1 meternya misalnya. Setelah dijadikan pakaian ini udah mengalami peningkatan pendapatan ya, ada sampai 800. Kemudian dia menjualnya sampai ke pasar ya. Nah, setelah di pasar dia menaikkan harga lagi menjadi 1.000. Pertanyaannya berapa sih pendapatan ya, pendapatannya? Pendapatan nasional dari nilai tambah atas usaha tersebut. Artinya tadi ada beberapa kegiatan ya. Ya, kita lihat dulu kita untuk penyelesaiannya untuk menghitung nilai tambah ya. Kegiatannya adalah tadi membeli kapas, kemudian mengolah menjadi benang, kemudian menjadi kain ya, kemudian menjadi baju dan menjadi sudah sampai ke pasar. Nah, ada nilai outputnya di sini ada 300. Pertama 300. Inputnya masih 0 karena dia belum mengolah. Setelah diolah menjadi benang menjadi 400. Ya, nilai tambahnya 100. Nah, pada saat menjadi tekstil di sini ya, dia menaikkan harganya nih 600. Artinya nilai tambahnya 200. Ya. Nah, bisa dilihat dari sini, artinya setelah menjadi pakaian jadi ya, yang dia hargai 1.000 dan nilai tambahnya 1.000. Inilah yang dikatakan kegiatan perekonomian ya, dia harus bisa mengubah nilai tambah gitu ya. Mudah apa mudah? Mudah ya. Nah, ini adalah istilah-istilah tadi yang sudah saya singgung tadi ya untuk pendapatan nasional. Tadi ada GDP. Apa sih GDP? Ternyata GDP itu adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang di dalam negeri ini. Baik itu yang ada di dalam negeri ya, dan yang ada di Indonesia pendapatannya. Kalau dia itu warga Cina bagaimana? Apakah masuk di pendapatan GDP ini? Iya. Jadi semua, baik itu dia WNA, dia ada orang Cina, ada orang Arab gitu, yang ada di Indonesia, pendapatannya berapa? Itu dihitung semuanya. Dan itu masuk di dalam GDP, Gross Domestic Product. Itu GDP. Lain lagi dengan Gross National Product.
Gross National Product ini adalah GNP ya. GNP itu dapat diperoleh dari GDP ditambah dengan pendapatan faktor produksi dari luar negeri ya, dikurangi dengan pembayaran faktor produksi ke luar negeri. Ini dikatakan bahwa pendapatan faktor-faktor produksi bersih dari luar negeri. GNP ini adalah pendapatan yang ada di dalam negeri ya, di dalam negeri baik itu warga WNA maupun WNI gitu ya, itu dihitung. Itu GDP. Kalau GNP, GDP itu tadi ditambahkan dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Misalnya dia ada TKW, TKI gitu ya, itu ditambahkan pendapatannya. Misalnya nih Mbak Nelly, ada Herlinge, Fudi bekerja di luar negeri. Pendapatannya berapa? Ini masuk diperhitungkan ya, diperhitungkan di dalam negeri ya. Artinya dia jumlah keseluruhannya dikurangi dengan apa? Nah, di situ ada faktor-faktor produksi yang keluar negeri. Atau kegiatan ekspor impor, iya juga gitu ya, dihitung menjadi GNP, Gross National Product. Nah, kalau diperhitungkan ternyata untuk menghitung faktor produksi neto ya, yang diterima dari luar negeri ya, atau ini ya istilahnya ini ya IR min IP ya, ini kok positif ya, ini artinya GNP-nya itu lebih besar daripada GDP. Kalau hasilnya positif ya, antara IR dikurangi dengan IP, IR dikurangi IP hasilnya positif, artinya pendapatan yang dari luar negeri sana TKW, TKI itu lebih besar daripada yang ada di dalam negeri. Tapi kalau itu hasilnya negatif, maka GDP itu lebih besar daripada GNP. Pendapatan yang ada di dalam negeri lebih besar daripada pendapatan yang berasal dari luar negeri. Ya, GNP lebih besar daripada GDP. Itu totalnya. Milih yang mana nih? GNP di positif ataukah negatif ataukah nol? Kalau nol artinya pendapatan itu seimbang. GNP itu kan keseluruhan ya, keseluruhan pendapatan ya. Kalau itu lebih besar daripada GDP ya, karena itu tuh dia jumlahkan artinya itu sudah sangat bagus ya, positif itu positif di sini adalah sangat bagus karena pendapatan baik itu dia dalam negeri maupun luar negeri itu menghasilkan perpaduan yang bagus. Ini ada Net National Product atau NNP ya. NNP rumusnya adalah Gross National Product yang ini ya, yang pendapatan keseluruhan ini dikurangi dengan depresiasi ditambah replacement. Gitu. Nah, di mana itu replacement? Adalah penggantian barang modal. Nah, ini penyusutan dikurangi dengan penggantian barang modal. Ya, ini adalah penyusutan suatu produk ya, karena produk itu kan mempunyai nilai umur ekonomis ya. Misalnya kendaraan umur ekonominya berapa, gedung juga gitu ya, semua baik peralatan itu ya mempunyai umur ekonomis dikurangi dengan penggantian barang modal kalau ada mengalami kerusakan ya. Terus ada penggantinya. Nah, seperti itu kita akan memberitahu. Nah, ada lagi tadi ada NNI ya, atau Net National Income. Dengan NNI ini artinya sudah ada dikenakan pajak. Pajaknya pajak tidak langsung. Pajak itu ada dua macam, ada pajak langsung dan tidak langsung. Jadi kita harus tahu ya pajak langsung seperti apa. Pajak langsung ada pajak yang dikenakan oleh wajib pajak dan terjadi secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Wajib pajak itu siapa sih? Kita sebagai warga negara, kita dikatakan wajib pajak. Gitu.
Ya. Dan kita wajib pajak ini memang wajib ya membayar, wajib membayar pajak ya. Karena warga negara yang baik. Kemudian ada PPP, pajak kendaraan bermotor. Ya. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak saat terjadi suatu peristiwa kena pajak. Ya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai PPN. Kemudian ada pajak ya balik nama kendaraan bermotor. Ya. Pernah mungkin ya dari rekan-rekan mengalami ini, melakukan kegiatan, saya membeli motor punyanya Herlinge ya, atas nama Herlinge, kemudian saya rubah BPKB-nya menjadi nama saya. Nah ini kan dikenain pajak ya, ini adalah pajak tidak langsung. Kemudian ada personal income atau PI ya. Ini rumusnya untuk mencari PI bisa dilihat di layar ya. Kemudian ada disposable income, ya, di mana disposable income adalah PI dikurangi dengan direct tax. Direct tax itu apa? Pajak langsung, ya. Pajak langsung tadi, ya. Pajak kendaraan bermotor, ya, yang harus dibayar setiap tahunnya, gitu ya. PPP setiap tahunnya, PPH setiap tahunnya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Untuk income per kapita atau pendapatan per kapita, yang merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara untuk periode tertentu. Ya, negara ini akan memperhitungkan pendapatan per kapita untuk tahun berapa. Kita akan melihat tahun berapa. Ya, tahun berapa, ya, misalnya 1 tahun. Maka di situ. Untuk mencari pendapatan per kapita, yaitu dengan rumus GNP dibagi dengan POP. POP adalah jumlah penduduk ya, jumlah penduduk. GNP tadi ya, Gross National Product. Jadi kegiatan pendapatan yang didapat dari dalam maupun dari luar negeri. Kita lanjutkan untuk menghitung ya besarnya pendapatan. Ya, pendapatan nasional ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah sumber daya produksi, kemudian penggunaan teknologi, permodalan, stabilitas nasional, dan kebijakan pemerintah. Yang sudah disinggung di depan tadi ya. Baik, ini saya lanjutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi atau SI ya. Nah, faktor ini dan faktor macam lagi. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga ya. Di faktor intern ya, faktor internnya ada konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga atau simbolnya C ya, C besar ya, C besar. Kemudian MPC itu adalah marginal propensity to consume. Untuk mencari ada MPC kemudian ada APC ya. Kalau APC adalah average konsumsi ya. APC. Average propensity to consume. Nah, kalau MPC itu adalah delta ya. Delta C per delta gitu. Per delta. Kemudian di sini ada kebiasaan keluarga dan selera. Nah, baru untuk faktor intern dalam konsumsi ya, kita akan mengkonsumsi itu membeli suatu produk itu tergantung dari apa sih? Dari pendapatan kita gitu ya. Pendapatan kita 1 juta 1 bulannya. Untuk membeli apa? Nah, untuk membeli apa itu adalah tergantung dari jumlah besarnya pendapatan kita. Itu adalah besarnya pendapatan. Kemudian ada kebiasaan keluarga di sini. Ada kebiasaan keluarga kalau misalnya ya contohnya untuk membeli beras ya, membeli beras. Karena kebiasaan keluarga adalah membeli beras yang bermerek A, kemudian beralih ke B, itu dikarenakan apa? Misalnya harga beras A itu lebih murah daripada B, kok sekarang rumah tangga itu membeli beras B gitu ya. Ada apa gitu? Kemudian setelah
ternyata lah harga beras B itu lebih mahal, tapi dia tetap membeli disebabkan karena kemungkinan beras A itu tidak ada persediaan, gitu ya. Setelah dia mengkonsumsi beras B, ya, dia kembali lagi besoknya sudah nggak mau lagi ke beras B, dikarenakan itu tadi kebiasaan keluarga mengkonsumsi beras merek A, gitu. Kemudian ada selera. Kalaupun kita mempunyai pendapatan yang besar, tapi kita tuh tidak selera melihat produk yang terpampang di showroom itu. Misalnya kita akan membeli pakaian, ya. Pendapatan kita ini cukup untuk membeli itu, ya. Tapi saya tidak berselera membeli itu, maka itu tidak akan terbeli. Kita pendapatannya sedikit, tapi kita melihat model pakaian itu sangat menggiurkan, sangat menarik. Pengen sekali memiliki, maka kita akan mengusahakan untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Bagaimana caranya? Saya akan menabung untuk mendapatkan produk itu, ya, karena adanya selera. Faktor yang mempengaruhi konsumsi lainnya adalah lingkungan tempat tinggal. Itu namanya itu, gitu ya. Itu ini tetangga ini membeli ini, saya tertarik nih, gitu ya. Karena ada lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi keinginan untuk memperoleh produk itu, akan mengkonsumsinya. Kalau membeli ini lebih enak loh daripada ini, akhirnya kita berpindah dari produk ini ke satunya karena ada pengaruh dari lingkungan, ya, dari teman, dari tetangga, gitu ya, atau dari saudara. Nah, itu akan mempengaruhi untuk melakukan pembelian. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini sudah jelas sekali, ya, bahwa pemerintah ada ultimatum, ya, bahwa masyarakat untuk membeli minyak goreng, ya, maksimal 2 liter, gitu. Membeli minyak goreng 2 liter. Kalaupun lebih dari 2 liter dengan syarat seperti ini. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah yang harus ditaati oleh warga. Nah, itu dikatakan sebagai kebijakan. Nah, tadi ada kebijakan fiskal dan moneter. Kalau kebijakan ini termasuk kebijakan apa, ya? Ada ketentuan, ada peraturan, artinya kebijakan fiskal. Kemudian ada harga barang. Kalau harga barang itu naik, ya, bagaimana ya saya akan mengkonsumsi produk itu? Saya akan membelinya dalam jumlah yang sedikit. Bahkan kalau harganya naik lagi, saya tidak akan mengkonsumsi produk itu. Saya akan beralih ke produk yang lainnya sebagai produk pengganti. Kemudian yang keempat adalah budaya masyarakat. Ya. Kita masyarakat tinggal di mana nih? Misalnya di suku Jawa. Sangat suka sekali dengan pakaian batik. Pakaian batik ini sebagai pakaian kebesaran di Jawa misalnya begini, ya. Terus semuanya suka dengan pakaian batik. Nah, ini adalah budaya dari masyarakat. Apakah bisa budaya dari luar masuk ke dalam negeri? Mudah sekali, ya. Banyak sekali mengikuti kebudayaan-budayaan dari luar, ya. Ada yang menggunakan yang model pakaian seperti ini dari luar. Saya ingin memiliki kimono, itu adalah budaya dari luar. Nah, tinggal bagaimana nih kita sebagai masyarakat bisa membedakan antara kebudayaan, ya, yang baik, ya, budaya-budaya ini yang baik bisa kita ambil, kalau itu kurang baik kita tinggalkan. Ya, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa harus bisa mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Ya. Kemudian yang kelima adalah kemajuan iptek. Kita harus menyadari nih, ya, setiap tahunnya, setiap periodenya, kemajuan iptek ini bertambah canggih. Ya. Hampir semuanya sekarang menggunakan digitalisasi. Digital, apa digital? Kita melihat 10 tahun kemudian akan seperti apa, gitu ya. Apakah tenaga kerja ini akan berkurang karena digitalisasi? Iya, kita harus siap, tidak siap kita harus mempersiapkan diri. 10 tahun kemudian atau mungkin di tahun 2030
Ya, sekarang udah tahun 2028 tahun kemudian 2030. Artinya pertumbuhan penduduk kalau tidak dikurangi akan jadi apa? Sarjana banyak sekali gitu. Apakah mendapatkan lapangan pekerjaan semua? Nah, kita harus berpikir bahwa semakin tahun program digitalisasi semakin canggih. Tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena semuanya sudah digital, ya. Maka persiapkanlah diri untuk dengan membekali diri, ya, banyak dengan belajar, kemudian dengan meningkatkan keterampilan kalian sendiri, ya, untuk menghadapi era-era yang akan datang. Karena pasti, ya, tidak bisa dipungkiri lagi program digitalisasi semakin berkembang. Ya, kemajuan iptek. Dengan kemajuan iptek, tingkat konsumsi masyarakat akan bisa naik gitu. Semakin canggih ya sekarang handphone ini lebih bagus dari ini. Setelah membeli yang baru ini, kemudian muncul lagi produk yang lebih canggih lagi, dan seterusnya seperti itu. Oh, yang kemarin baru dibeli 6 bulan yang lalu sudah ketinggalan, ada program yang baru lagi di handphone satunya gitu ya. Seperti itu terus. Kemudian faktor S adalah yang lainnya ada pajak. Ya, pajak pastinya dikenakan, ya. Yang harus dikonsumsi itu mau tidak mau masyarakat Indonesia harus membayar pajak. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan tabungan dan investasi untuk menghitung pendapatan, ya kita mempunyai pendapatan kita ini ya sebagai konsumen. Kita menghitung pendapatan kita bagaimana? Pendapatan itu tadi kan Y, berarti pendapatan saya itu 1 juta. Ya, misalnya 1 juta tadi, saya habis untuk konsumsi, berarti Y sama dengan C. Gitu ya, Y sama dengan C. Karena habis untuk konsumsi. Tapi kalau pendapatan kita itu sudah bisa digunakan untuk menabung, kita harus menabung nih, siap-siap untuk dan berjaga-jaga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang akan datang. Berarti Y sama dengan C plus S. Gitu ya, Y sama dengan C plus S. Pendapatan yaitu bisa digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk tabungan, jadi kita ini harus bisa mempunyai tabungan. Nah, dengan adanya tabungan muncul ini ada MPS. Kalau tadi dikonsumsi adalah MPC, ya di sini ada MPS, yaitu marginal propensity to saving. Kemudian dengan tabungan adanya tingkat suku bunga. Kita menabung di bank, berarti kita mendapatkan tambahan dari bunga bank. Ya. Kemudian ada investasi, pendapatan itu dia kok ada investasinya? Iya, kalau pendapatan itu sudah lebih ya, sudah ada peningkatan pendapatan, tidak lagi digunakan hanya untuk tabungan, berarti Y sama dengan C plus I untuk konsumsi dan untuk investasi. Ya, kalau pendapatan kita tadi hanya untuk konsumsi saja, berarti Y sama dengan C. Gitu ya. Tapi kalau pendapatan kita ini bisa digunakan untuk menabung, berarti Y sama dengan C plus S. Ya, pendapatan kita nambah lagi, berarti Y sama dengan C plus I. Ya, untuk konsumsi dan saving. Gitu. Ya, bisa kemudian ada konsumsi, ada saving. Kalau naik lagi, berarti Y sama dengan C plus I, ya, digunakan untuk investasi. Nah, investasi ini apakah harus membeli tanah? Oke, mahasiswa ini investasinya masih sedikit, Bu, uang yang digunakan untuk investasi. Investasi bisa dilakukan dengan membeli surat berharga, membeli saham, gitu ya. Kita mahasiswa harus bisa belajar, harus bisa nih bagaimana ya kita mencoba untuk membeli saham di bursa efek, gitu ya. Nah, itu adalah kegiatan untuk investasi. Kalau hanya menabung, maka bisa hanya mendapatkan bunga, tapi kalau investasi itu pendapatannya akan menambah lebih, ya. Yang kedua yaitu dengan investasi itu bisa mengakibatkan permintaan yang efektif karena didukung dengan daya beli. Orang yang banyak penghasilannya ini,
Ingat ya, kita ini orang ekonomi harus tahu. Orang yang suka belanja ya dengan pendapatan kita yang segitu tapi suka belanja, tanda orang miskin. Orang miskin itu seperti apa sih? Karena suka dengan belanja, gitu ya. Suka dengan belanja. Orang yang boros itu sudah tanda-tanda. Tapi kalau dia itu mempunyai pendapatan dan tidak menyukai dengan belanja untuk menggugurkan keinginan, ya, hanya untuk menggugurkan keinginan, nah itu sudah tanda-tanda orang-orang ini akan miskin gitu ya. Miskin itu dalam kategori akan kekurangan, dia akan kekurangan, kemudian timbullah hutang. Padahal di pendapatan ini tidak ada istilah hutang. Ya, pendapatan untuk konsumsi, berarti dia balance. Pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Mana ada bahasa berhutang? Nggak ada. Ya. Kemudian dengan adanya timbulnya investasi muncullah ini marginal efficiency of capital. Ya, kemampuan modal tadi bisa menghasilkan sesuatu. Kita bisa berinvestasi tadi. Ya, saya sebagai mahasiswa saya tidak bisa nih menjadi pialang atau bermain saham ya di bursa. Kita investnya di mana? Oh, ada teman yang membuka usaha, yuk kita patungan, gitu ya. Yuk kita berwiralaba. Nah, itu adalah untuk berinvestasi. Oh, saya punya usaha nih. Ada teman-teman saya buka usaha, ada 4 orang gitu ya. Itu adalah suatu kegiatan investasi. Nah, saya nggak punya uang gitu ya. Ayo, kalau sudah tidak punya uang, maka tadi pendapatan hanya habis untuk konsumsi. Nah, dengan adanya hanya habis saja, mulailah belajar untuk bisa menabung. Maka pendapatan tadi Y sama dengan C plus S, ada untuk menabung. Nah, dari tabungan tiap bulan ya, itu akan bertambah. Dari sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, dan tabungan ini bisa dirubah untuk berinvestasi. Ini ada tugas yang harus dia kerjakan rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Mudah ya. Ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan ya. Kalau ditanya, nanti dia soal-soal ini ada yang kurang bisa dipahami untuk dipertanyakan. Ya. Ini udah ada semuanya ya, mudah ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, saya meminta untuk semuanya yang hadir di Zoom ini atau yang tidak hadir nanti untuk diberitahu ya, yang izin ya untuk belajar ke depan, yaitu tentang pendapatan nasional dan pengeluaran agregat atau agregat demand. Ya, itu untuk materi kali ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Isi bertanya Bu sebelumnya mengenai soal evaluasi yang tadi nomor 4. Berarti kita mahasiswa sendiri mencari soal sendiri sama jawabannya begitu Bu? Mencari soal sendiri jawaban. Oh enggak, ini kan sudah ada soalnya Mbak. Soalnya yang nomor 4. Oh, soalnya kan udah ada ini ya. Nah, udah ada soalnya. Nah, tidak mencari sendiri. Ya, ini kan ada tuh. Iya, ini 1, 2, 3. Yang 4, yang carilah soal tadi nomor 4 evaluasi. Oh ya, carilah soal jawab. Ya, mencari soal satu aja ya. Bagaimana menghitung untuk metode pendapatan, cari satu saja. Ya, jawab. Berarti metode pengeluaran. Masih ingat ya, metode pengeluaran itu untuk 4 sektor. Berarti ada kegiatan ekspor dan impor. Carilah soal itu, buat soal, kemudian dijawab. Ya, membuat dan dijawab sendiri. Oke, Bu. Siap. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Dari yang lainnya, selain Bilqis? Tidak ada ya, semuanya sudah paham? Iya, Bu. Insya Allah. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah ya. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini
saya akhiri sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp ya. Dan ini insya Allah nanti saya akan share ke materi ini melalui Google Classroom ya. Kemudian ada link YouTube yang bisa rekan-rekan mahasiswa mengulang lagi kalau ada yang kurang paham ya, melalui link YouTube nanti yang saya share melalui Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri. Sampai sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi